Siang hari yang mendung di kaki gunung Pulau Sari, tepatnya di sekitaran Pasar Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Saya berkunjung ke tempat budidaya jamur tiram milik pria yang biasa disapa Kang Padil. Walau jalanan cukup licin, namun saya terobati oleh suguhan pemandangan sawah berwarna hijau dan pegunungan yang julang tinggi selaras berdampingan. Sebelumnya tak terbayangkan jika pemilik budidaya jamur tersebut adalah sosok anak muda milenial berusia 22 tahun yang ketika saya di usianya sedang asik-asiknya bermain. Tetapi berbeda dengan pria ramah senyum yang satu ini. Ia memiliki gairah yang tak banyak dimiliki anak muda pada umumnya. Kendati demikian, ia mengakui jika pilihannya untuk menjadi pengusaha sekaligus petani jamur tak lepas dari arahan serta dukungan sang ibu. Selamat sore masyarakat Pandeglang. Saya dari Pandeglang News. Kali ini berada di Kampung Pari, Mandalawangi, Pandeglang. Kesempatan kali ini saya ketemu pengusaha muda yang berlian tentunya. Dan ini emang di kota Pandeglang ini jarang ya menemukan pengusaha-pengusaha muda yang berani menembus batas. Nah, ini ada pengusaha muda, kita perkenalkan. Beliau adalah Padil, Pak Padil ya, atau saya panggil AA aja ya, biar enak ya. Nah itu gimana sih, bisa diceritain nggak awal ada ide untuk maksudnya budidaya jamur gitu kan, atau pernah sebelumnya gitu, atau gimana tuh? Oh, awalnya mah dari ini sih, orang tua yang ngajakin ini usaha jamur gitu. Awalnya beli baglog, dari beli-belilah, belum bisa bikin, belum ini, cuma tahu ngerawat gitu. Pas itu juga kandang cuma cuma kecil lah, namanya coba-coba kan ya, cuma kapasitas 600 baglog. Dari situ kelihat tuh udah mulai nyoba bikin yang gede, masih tetap beli. Jadi pas beli baglog itu kan gimana ya, ada aja gitu yang kena hama, ada yang kena halangan. Di situ pengen nyoba sendiri gitu, di situ pengen nyoba bikin sendiri, nanya-nanya, cari-cari informasi. Dari situ Berapa lama tuh prosesnya sampai maksudnya dari awal yang nyoba-nyoba itu gitu sampai maksudnya ke panen itu? kalau pas yang nyoba-nyoba sih emang beli baglognya misoliumnya udah di atas 80% lah, 90%-an. Jadi cuma 2-3 mingguan nunggu, baru di situ langsung keluar jamur. Langsung keluar jamur Iya. itu ya. Itu awalnya ibu gitu ya, yang maksudnya yang menularkan ide berlian seperti Iya. itu gitu ya. Padahal maksudnya sama sekali nggak ada basic, ibu pun nggak ada sama sekali Nggak ya ada. untuk menguasai budidaya jamur Iya. gitu. Awalnya nekat keberanian aja gitu ya. Awalnya cuma dikit lah, cuma berapa biji, 50 biji gitu awalnya. Dari situ kan pengen nambah lah, pengen coba agak banyak kan, nambah 100 ya gitu sampai penuh kandang yang 600 itu. Di situ baru kelihatan. Nih, saya maksudnya pengen ikut nih, pengen Iya. coba nih gitu kan. Itu yang kita takutin kadang kan kendalanya tuh. Iya. Kendalanya apa aja sih gitu? Kendalanya Kalau misalnya pokoknya apa gitu, yang kadang gagal gitu. dari udara sih ya, kelembapan sama suhu juga sih, harus benar-benar dijaga. Jadi kalau misalkan panas, gimana caranya kita turunin suhunya, jangan lewat di angka 26-30 lah, 26-30 derajat turunin. Jadi kalau hujan gimana caranya jangan terlalu lembab, ke jamurnya juga bakal basah aja biasanya kayak gitu. Itu baglog itu isinya apa sih maksudnya, itu kandungannya gitu harus maksudnya gimana? Ya paling cuma ini sih, serbuk gergaji, kapur, sama ini, sama apa namanya, sama bekatul gitu kan. Satu ya. Iya. Nggak repot ya maksudnya untuk Nggak. perawatannya, atau misalnya ada pupuk, rahasia pupuknya gitu. Enggak sih, kita pakai, ya banyak yang bilang kayak gitu, kita pakai yang ngikutin yang itu aja, belum pernah nambah apa-apa lagi lah. Awalnya beli ya, sekarang Beli. emang udah bisa ngepak sendiri ya itu ya. Alhamdulillah udah bisa. Itu cara proses pengepakannya ribet gak maksudnya? Tinggal apa gimana ini? Gampang-gampang plastik ribet gitu sih. ya? Iya.
tergantung bahan-bahannya juga kan. Plastik kan sekarang kan udah ada yang lipat, nggak usah kita bikin ininya lagi gitu, langsung masuk. Bisa alat press juga kan bisa, udah banyak. Cuma di sini masih manual lah, masih pakai tangan semua. Paling untuk panen itu maksudnya sekali panen atau terus menerus gitu? Apa baglog ini digunakannya gitu? Jadi kalau kita punya banyak baglog tuh bisa jadi setiap hari. Tapi kalau kita punyanya cuma dikit, ya tergantung itu juga. Jadi satu baglog ini kan kadang kan keluar sekali, udah gitu kita panen, nunggu lagi kita kan, nunggu dia tumbuh lagi, disiram lagi. Itu berapa bulan sih tadi ngejalanin ini? Ngejalanin ini kalau di sono sih alhamdulillah udah lama yang pas beli. Cuma kalau yang baru bikinnya mah nggak lama sih, dari Agustus paling. Dari Agustus ya. Itu sehari panennya berapa banyak kira-kira? Sehari ini kan cuma ada 1.500 baglog, baru 1.500. Sehari paling 5 kilo. Nanti kalau panen raya alhamdulillah kemarin juga nyampe 15-14. Udah dikirim kemana aja maksudnya? Ke pasar atau ke tetangga gitu yang beli gitu gimana? Untuk pemasaran baru ke pasar sih, ke pasar daerah sini Mandalawangi, pasar Pari. Cuma kadang kalau misalkan ada lebihnya kan, pasar kan kadang pengen 5 kilo aja gitu, lebihnya kasihin tetangga gitu. 1 kilo berapa sih harganya itu? 1 kilo di sini itu 11.10. 11.10 ribu ya. Tapi katanya nih, saya dengar nih, maksudnya ternyata jamur itu bisa diolah untuk bahan makanan ya. Oh iya. Apa aja sih gitu kan? Ini biasanya kan jamur itu ya cuma yang saya tahu tumis gitu, bisa di sayur gitu. Ini apa aja gitu, kreasi-kreasi. Alhamdulillah sih sekarang nyoba-nyoba jamur ini apa, nugget jamur, kerupuk, cilok, pernah dulu juga jamur crispy. Gara-gara itu apa namanya, kita pemula kan ya, pasar belum pada percaya sama kita, jamur kita. Ya udah dibikin olahan aja. Kadang kalau ada yang nolak, udah bikin olahan aja. Tapi banyak yang beli gitu, ada. Alhamdulillah ada. Oh itu maksudnya dijadikan nugget ya? Iya, biasanya nugget. kan ayam nih. Iya. Ini jamur gitu. Jamur. Kerupuk juga ada. Alhamdulillahnya sekarang kerupuk gitulah lagi banyak yang pengen. Cuma ini cuaca buat ngejemur kerupuknya. Karena kan kebutuhan apa namanya bahan pokoknya itu ya yang masih belum memenuhi. Iya. Om itu A gitu ya, maksudnya saya panggil A aja dah biar enak. Itu si A kan masih muda nih. Berapa usianya, Pak? Usia 22 23. Oh gitu, maksudnya ada keberanian kayak gitu sebetulnya. Ya maksudnya bisa diceritain nggak itu gimana gitu? Mulai pede gitu. Mulai pede gimana ya? Dari dulunya sih ya, maksudnya mau dilihat gimana kayak gimana juga kan sama orang, nggak apa-apa lah. Ya jalanin aja gitu. Jalanin aja. Iya. Ya. Walaupun emang banyak lah yang tentu ada putus asa gitu, gimana, waduh bisa nggak ya gitu, ada nggak sih ke arah sana gitu? Sering sih pengen, ya gimana ya, namanya kendala gitu kan ya, sering banget tuh putus asa segala macam. Cuma gimana sih, besoknya ya udahlah kerjain lagi aja, udah lihat dulu aja sampai mana gitu. Nah jadi jangan takut coba ya gitu ya. Nah itu mengenai masalah modal, besar nggak sih modal seperti ini kalau misalnya untuk masih skala kecil lah, itu kira-kira gitu kan? Oh kalau ini kayaknya modal di kandang sih ya. Di kandang. Iya. Kalau misalkan untuk apa namanya proses penanaman atau budidayanya mah nggak terlalu ya, maksudnya untuk proses itunya. Alhamdulillah kan udah banyak kenalan gitu ya, di sini udah banyak teman yang produksi ini apa, potong kayu itu kan ya. Jadi serbuknya kita bisa ini duluan lah. Tapi ini kalau misalnya ada yang mau mulai nih, anak muda juga sama gitu, pengen memulai budidaya ini ya, bisa nggak sharing gitu, boleh nggak sharingnya gitu? Ya bisa aja, soalnya gimana ya, dulu juga saya pengen bisa bikin baglug gitu kan, tahulah susahnya gimana gitu ya, nyari-nyari ini informasi ini. Kalau ada yang pengen, ayo kita bareng-bareng. Iya, bisa mengajarkan selain ini gitu, maksudnya selain apa, selain bisnis mengajarkan yang lain juga untuk ikut bisnis. Siap. Ini masuk komunitas gak sih? Ada nggak komunitas itu? Komunitas jamur? Ada komunitas, kadang-kadang per kecamatan, ya per daerah lah. Oh maksudnya ada dari pemerintah, pernah datang belum ke sini? Kalau dari pemerintah gitu, dari
dinas pertanian atau segala macam? Belum, tapi kalau ke yang senior yang daerah sini pernah ada yang datangin, pernah ada yang gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba ya. Sama jangan malu. Jangan malu ya, betul. Pak ya, dengan kotor dengan Iya. apa gimana gitu ya proses ini. Nanti ya maksudnya kedepannya pengen seperti apa sih, atau pengen maksudnya melebarkan, maksudnya apa, lebih luas lagi gitu atau apa, gimana untuk pengembangannya, rencana kedepannya gitu? Insya Allah sih pengennya lebih besar, lebih ini, biar gimana ya, kan namanya teman-teman juga kan masih banyak yang nganggur, anak-anak ini masih banyak yang nganggur, biar ada penghasilan aja gitu, biar kita. Tentu tidak semuanya terlihat mudah. Masih banyak hal yang harus dipelajari dari proses pertumbuhan jamur tiram, terutama banyaknya faktor yang membuat jamur tidak sesuai apa yang diinginkan, bahkan gagal panen. Kalau musim hujan ya ini ngaruhnya ini pada busuk. Kalau ini mungkin kemarau ya terlalu panas ya pengaruh, antara dua itu cuaca pengaruh juga. Ya sedang-sedang gitu. Ini udah panen berapa kali Pak kira-kira? Ini Kira-kira aja. udah ya kalau 2 bulan itu 2 bulanan ini ada. Tapi ya per hari kalau kemarin kami sedang normal 15 kilo. Kalau ini nyampe 20, tapi sekarang paling 10 ke bawah deh. Yakin dan terus jalani. Itulah yang terus membakar api semangat anak muda yang satu ini. Ia berharap budidaya jamur yang dijalaninya lebih besar dan maju dari saat ini, sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.